Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang implementasi Pancasila awal kemerdekaan yang disusun oleh Meilani Dia Rahmawati, Pinky Nurani, dan Esti Nuryaningsih. Saya, Pinky Nurani, akan menyampaikan pemaknaan Pancasila dan kelebihan implementasi Pancasila. Pemaknaan Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, maka seluruh nilai Pancasila diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup antara lain: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengartikan bahwa perlunya kita saling menghormati antar umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengartikan bahwa kita harus saling menjaga, membela kebenaran, dan bekerja sama. Tiga, persatuan Indonesia, mengartikan bahwa kita harus rela berkorban untuk kepentingan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengartikan bahwa kita harus menghormati hak orang lain. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi landasan, pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan implementasi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara, sehingga masyarakat Indonesia sudah bertekad untuk menjadi bangsa mandiri berdasarkan Pancasila. Yang kedua, pengangguran di Indonesia menjadi berkurang. Untuk yang ketiga, terlaksanakannya sukses gerakan wajib belajar. Selanjutnya, sukses memerangi buta huruf bagi orang sekitar. Yang terakhir, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme. Saya Meilani Dia Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala atau kelemahan implementasi Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pemberontakan ini pada tanggal 18 September 1945 telah terjadi. Pemberontakan ini dipimpin oleh musuh. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kendala yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NNI oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikan NNI adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Sebenarnya pemberontakan ini bertentangan dengan syariat Islam. Upaya penuntasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama pengikut barunya dapat ditangkap pada 14 Juni 1969. Kendala yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Pemberontakan ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950.
Namun, konflik di Semarang masih berlanjut sampai dengan Desember 1963. Kekalahan di Ambon berlangsung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 1966. Kendala yang keempat yaitu pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI. Pemberontakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Shumwal pada 1957 sampai 1959 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Soekarno. Soekarno pada waktu itu sudah tidak dapat lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki permasalahan di Indonesia. Saya Esti Nuraningsih. Saya akan menjelaskan tentang keteladanan yang dapat diambil pada peristiwa implementasi Pancasila. Yang pertama, semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal utama untuk tercapainya kemajuan dan tujuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan pada saat bangsa Indonesia menghadapi kekuasaan asing saja, melainkan terus diperlukan hingga sekarang agar kemerdekaan bangsa dan negara yang telah dicapai tidak goyah. 2. Rela berkorban. Rela berkorban sangat diperlukan baik pada masa perjuangan maupun pada masa sekarang. Berbagai bentuk perjuangan sebelum Indonesia merdeka telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Pengorbanan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan dan untuk mencapai Indonesia merdeka sangatlah besar. Ketiga, saling menghargai perbedaan. Sebagai masyarakat Indonesia yang mempunyai berbagai bentuk adat istiadat dan norma-norma dalam masing-masing masyarakat, kita tetap menghargai adanya perbedaan tersebut. Keempat, cinta tanah air. Para pendahulu telah dapat membuktikan pengabdian terhadap tanah air tercinta melalui perjuangan dalam upaya merebut atau mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air akan dapat menjadi pendorong utama dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.